walaupun sekarang anak sudah ada yang menikah, tapi tetap kita teleponin terus. Gimana, udah mau ke kantor belum? Padahal sudah menikah, udah punya cucu. Tapi udah kebiasaan ya Bu ya, udah kebiasaan tuh. Namanya juga anak ya Bu ya. Iya, tetap dipantau. Oke. Oke. Bu Lucy, Ya. Anda ini perempuan luar biasa. Mungkin Anda sendiri menganggapnya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi orang di luar sana melihat atau mendengar kebesaran nama Ibu Lucy, tentu ingin tahu jatuh bangunnya seperti apa. Mengingat, maaf ya Bu ya, mengingat Ibu pernah terkena perkara. Bahkan harus mendekam di bui selama 1 tahun 6 bulan, tapi dijalani 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Pak Fahri almarhum juga seperti itu. Bu, kalau orang lain mohon maaf ya, udah nggak bisa keluar rumah. Tapi kan Bu Lucy luar biasa gitu loh. Bisa tegar, biasa aja bersosialisasi, menjalankan usaha. Ceritain dong Bu, melewati atau menjalani hari-hari yang berat itu. Oh gitu ya, terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi sebenarnya Mbak Weni cerita tentang apa ya, masa-masa susah itu sebenarnya pengen cepet-cepet dilupakan, tapi itu tidak bisa dihapus karena itu bagian dari perjalanan hidup. Betul. Jadi saya pernah diberikan cobaan nikmat yang luar biasa. Baik itu ketika Bapak menjadi bupati, saya berikan cobaan nikmat menjadi orang nomor 1 di musim Banyuasin. Juga pernah diberikan cobaan yang juga kurang baik, yaitu saya pernah mengalami sampai masuk ke dalam penjara ya. Tapi balik lagi saya berpikir itu sudah takdir saya dan saya harus jalanin. Tidak saja ketika diberikan cobaan nikmat yang enak terus kita bersukaria sehingga lupa diri, tapi ketika diberikan cobaan yang tidak enak kita menyalahkan semua orang, bahkan menyalahkan Allah. Betul. Jadi buat saya kembali lagi itu adalah takdir hidup saya yang memang ketika saya lahir ya itu sudah saya iakan dengan Allah bahwa pada umur sekian kamu akan begini, pada umur sekian kamu akan begini, dan saya sudah iakan semua, makanya saya dilahirkan dengan selamat. Jadi balik lagi ke situ, jadi memang kami ya saya dan almarhum Pak Fahri itu pernah mengalami perjalanan hidup yang paling pahit, yaitu terkena masalah dan harus bertanggung jawab, yaitu masuk ke dalam penjara. Saya pikir itu bukan suatu perjalanan hidup yang selesai, tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Makanya untuk itu saya yang bisa menolong diri kita saat itu adalah diri kita sendiri. Bahwa kita menyemangati diri kita bahwa kita masih bisa kok minimal berguna buat keluarga gitu kan. Saya tetap semangat dan saya tidak akan pernah marah apabila orang bicara tentang kami, karena saya bersalah makanya dihukum. Jadi saya harus terima. Dan lagi ya kalau orang mau berteman, alhamdulillah Bu. Kalau memang enggak ya saya juga menyalahkan, orang kan pengen berteman dengan orang yang baik gitu kan. Ketika itu saya ya mendapat masalah dan dihukum. Kalau dihukum berarti kan terbukti bersalah. Apapun itu Bu. Walaupun saya minjemin ini, ya itu hanya kronologisnya, tapi saya tetap bersalah. Dan alhamdulillah saya bisa nerimanya dengan baik.
yang saya sangat pikirkan waktu itu adalah bagaimana anak saya yang 4 ini terkena dampaknya. Iya. Pasti, dan itu saya harus semangati sehingga mereka masih bisa sekolah dengan baik dan masih mempunyai semangat walaupun kedua orang tuanya kan kami bareng Bu. Iya. Jadi saya dan Bapak itu bareng, tapi Bapak 3 tahun, almarhum saya 1 tahun 2 bulan. Jadi di dalam pun saya masih berpikir tentang usaha. Jadi saya berdoa, saya ingat banget itu. Waktu sholat di dalam situ, waktu saya sekolah itu, jadi di dalam itu saya berdoa, ya Allah, kalau memang ini adalah hukuman-Mu atas kesalahan yang setelah saya buat dari saya lahir sampai sekarang, maka ya Allah saya terima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau boleh saya meminta, jangan sampai orang-orang yang bergantung hidup dengan saya, ya karyawan saya dan lain sebagainya, itu yang tidak bersalah sama sekali ikut terkena dampaknya ya Allah. Maka dari situ saya minta tolong, kalau bisa biar saya yang menjalani atas kesalahan saya, tapi jangan sampai usaha-usaha saya untuk menghidupi banyak orang ini juga ikut berdampak. Dan alhamdulillah Ibu, ternyata doa saya dikabulkan Allah. Jadi di sekolah itu 1 tahun 2 bulan, ketika saya masuk itu Alfamart saya waktu itu cuma 1 Bu di Polygon, tapi ketika saya keluar itu 11 ya. Jadi naik 10. Di situ saya merenung bahwa ya Allah, ini adalah pelajaran atau maksudnya pemberitahuan dari Allah bahwa Dia menyampaikan, Lucy kamu harus semangat dong, karena kamu di dalam aja kamu bisa tambah, apalagi kamu di luar. Jadi saya semakin semangat. Oh nanti saya bisa, pokoknya saya bisa, harus bisa. Disitulah banyak pelajaran saya ambil Ibu. Jadi tidak usah, apabila kita dalam seperti, tidak usah menyalahkan orang, tidak usah nggak suka dengan orang dan mengingat apakah orang ini ingat kita atau enggak usah, ikhlaskan aja. Kalau misalnya orang ingat, alhamdulillah, enggak ingat juga mungkin belum ingat, bukan tidak ingat, sehingga kita tidak kotor gitu dalam berpikir ke orang, akhirnya tidak suka dan orang dan lain sebagainya. Tapi kan wajar kan, manusia itu dengan kesibukannya nggak ingat. Jadi oh mungkin belum ingat, tapi bukan tidak ingat, seperti itu. Dan kita merasa bahwa oh kan saya baik bener. Banyak kok orang yang lebih baik dari kita juga nggak nuntut macam-macam, kok kita baru baik sedikit aja udah nuntut gitu kan. Jadi maka untuk itu yang paling penting adalah mengikhlaskan semuanya, sehingga orang yang nggak suka aja dengan kita berusaha untuk maksudnya nggak suka juga, kita masih berusaha untuk kalau bisa jangan menjadi musuh kita. Jadi saya dulu pernah juga baru keluar, terus anak saya bilang, Mah kita jalan-jalan, tapi yang kecil sakit. Akhirnya saya bawa ke Siloam, ya nanti kita ngantar adik dulu. Begitu di Siloam itu kan apoteknya di bawah ya Bu, Mbak Weni ya. Terus di bawah tuh saya nunggu. Terus saya bilang ke anak saya, ini hari baru keluar gitu. Terus saya bilang, ayo kita makan mie di situ kan, ada mie. Pas saya jalan tuh ada ATM Bank Sumsel waktu itu. Sebelah kiri. Terus, ini Friends di sini. Iya, jadi saya mau makan ke mie Friends gitu. Terus ada 2 ibu-ibu, dia bisik-bisik, Bu Lucy ya sudah keluar gitu loh. Saya lihat dari mulutnya gitu. Bu Lucy ya, waduh, ada rasa sedih juga. Tapi saya langsung sampai, Mbak ambil uang ya. Saya bilang, iya saya Bu Lucy. Saya bilang gitu kan, ambil uang yang banyak ya. Dia bilang, dia sampai nggak, oh iya Bu, ayo makan mie sama saya. Ya Bu, makasih. Nah terus saya pikir daripada dia bertanya-tanya, lebih baik saya menjelaskan, iya bener Mbak, saya Bu Lucy gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir, ya Allah, orang tuh berpikir ini pasti berdampak daripada masalah saya kan, tapi saya berusaha untuk baik. Jadi nggak terlalu lama lah, 4 hari kemudian tuh saya dapat cerita, Bu kemarin ketemu sama si A ya,
di Siloam. Mereka bilang nggak enak banget sama Bu Lucy, dia yang negor. Nah, coba kalau misalnya saya marah, akhirnya saya dapat musuh lagi, udah salah. Dapat musuh lagi, kan itu hal yang tidak baik. Tapi kalau kita mencoba untuk berusaha untuk menerima, iya saya pernah mengalami seperti ini. Nggak bisa juga Mbak Weni saya menghapusnya, memang pernah saya jalanin. Dan nggak mungkin orang itu menghukum saya tanpa kesalahan, pasti saya salah, apapun itu. Jadi ya saya akibatnya ya saya harus menanggung kesalahan itu, dan saya jalanin. Kan lewat juga, jadi kan cobaan ini lewat juga kalau kita jalani dengan ikhlas. Mungkin perjalanan hidup yang tidak akan pernah saya lupakan selama saya hidup. Oke, Bu. Jadi saya itu terkesan ya, karena Bu Lucy itu selalu punya pemikiran positif. Afirmasinya tuh positif terus gitu ya. Tetapi kan masalah nggak berhenti di situ, Bu. Ibu kehilangan suami tercinta. Pada tahun yang sama, Ibu juga. Ibu kehilangan adik. Jadi ketika sayanya yang mau nangis. Ibu Lucy dengan Pak Fahri itu kan luar biasa ya. Kisah cinta jatuh bangun sama-sama. Itu waktu Pak Fahri, Ibu mendengar kabar tentang Pak Fahri gimana, Bu? Iya, jadi Pak Fahri itu almarhum itu punya hobi itu naik motor besar. Dan beliau saya tahu beliau itu sangat safety dalam berkendaraan. Dan dia sudah mempersiapkannya dari malam. Jadi dia pakai pengen, dan dia pengen waktu itu berbagi sedekah di daerah Bayung Lincir. Jadi dia udah mempersiapkan. Ya saya biasanya sih karena itu hari kerja kan. Jadi hari kerja jadi biasanya dia itu saya ikut, tapi saya nggak berani naik motor Mbak Weni. Saya dari dulu nggak berani. Jadi biasanya kalau ngiring beliau tuh saya naik mobil. Tapi beliau tetap diiring waktu sama adisi dan sopir. Jadi dia berangkat, nggak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa beliau mau pergi gitu. Jadi saya waktu itu mau rapat, jadi saya bilang, Pak aku mau rapat. Nah jadi saya pergi duluan. Jadi beliau masih nunggu teman-teman. Nggak terlalu lama lah, 1,5 jam, jam 10-an lah, saya dapat kabar bahwa yuk dari adik-adik yang ikut, yuk katanya kakak kecelakaan. Oh saya udah mikir, wah ini mungkin kepalanya pecah, saya pikirkan namanya motor besar. Gimana kakak? Nggak apa-apa yuk, tapi pingsan. Oh ya udah cepat bawa, saya bilang gitu. Jadi dibawalah ke rumah sakit Miria, kemudian ditolak. Waktu itu udah mulai COVID nih Mbak Weni. Terus kita ajak ke Siloam. Akhirnya di sana waktu diperiksa tuh nggak ada sedikit pun luka. Karena beliau kena benturan dari stang motor itu. Nah, tapi beliau selalu mengatakan bahwa sakit di dalam. Akhirnya dia di opnam di situ. Saya mencoba untuk bawa Bapak ke Singapura. Tapi di situ lockdown juga. Pesawat nggak ada sama sekali. Saya coba cari lagi untuk ke Australia, nggak ada juga. Ke Jakarta aja waktu itu kita tutup pesawat, nggak ada. Mobil nggak boleh. Jadi ya itulah namanya kalau sudah takdir semua ditutup. Jadi saya bilang ya udah nggak bisa. Akhirnya di situ saya bilang perutnya udah Bapak tuh luka di dalam, mungkin di dalam sudah banyak darah. Jadi saya bilang minta dokter untuk dioperasi. Tapi Bapak masih sadar waktu itu. Saya bilang, Pak sehat, kuat nggak? Saya bilang, kuat bener ya. Saya bilang, iya kuat. Akhirnya setelah dioperasi, beliau tidak pernah siuman lagi sampai meninggal. Itu tahun 2020. 2020. Bulan April ya? Tanggal 16. Oke. Terus Bu? Ya setelah itu beliau meninggal. Jadi Mbak Weni, suami itu adalah belahan jiwa kita. Jadi rasanya hampir separuh badan hilang. Saya tidak tahu waktu itu apakah saya sanggup menjalani hidup tanpa almarhum, apa gimana lah. Tapi saya pikir anak-anak saya masih butuh saya gitu. Jadi saya harus kuat. Nah akhirnya ya saya coba jalanin, dan
di perjalanan juga sebelum Bapak kan 23 hari sebelum suami kan ibu saya meninggal. Jadi ibu dulu. Ibu dulu 31 Maret ibu, kemudian 23 April Pak Fahri. Baru kemudian 15 April tahun 2021 baru adik. Iya. Jadi 1 tahun itu ada tiga orang yang meninggal. Jadi ya saya yakin Allah punya rencana lain dan alhamdulillah itu juga anak-anak ya masih bisa sekolah dengan baik kan. Jadi maksudnya jangan nanti bapaknya nggak ada, anaknya udah nggak jelas nih. Saya bilang mama harus bertanggungjawabkan ke papa. Dan juga alhamdulillah saya juga diberikan pengganti beliau yang Tahan dulu, Bu. Tahan dulu. Oh, tahan dulu. Tahan dulu, karena ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa akhirnya Ibu Lucy memutuskan untuk menikah lagi? Sementara cinta Ibu luar biasa kepada Pak Fahri. Oh iya. Sekarang ya? Iya. Iya, jadi Pak Fahri itu punya tempat yang teristimewa di hati saya yang tidak akan pernah tergantikan. Pak Al-Bahori juga punya tempat tersendiri di hati saya yang juga ya alhamdulillah bisa membuat saya juga jadi bersemangat kembali. Jadi banyak orang yang menanyakan seperti itu, Mbak Weni, kok Bu Lucy dengan Pak Fahri begitu baiknya, begitu sayangnya, kok Ibu menikah lagi? Itulah namanya yang katanya itu maut, rezeki, maut dan jodoh itu ada di tangan Allah. Jadi itu saya alami. Saya sempat berpikir bahwa saya kuat untuk menjalani hidup ini, insya Allah saya kuat. Tapi dijawab sama Allah, Ibu, bahwa setiap hari saya harus keluar rumah untuk bekerja. Kemudian bertemu dengan banyak orang, laki-laki, perempuan, dan kita takut nanti malah ada fitnah-fitnah yang kurang baik. Saya sampaikan kepada putra-putri saya bahwa lebih enak mama memutuskan untuk menikah, membangun rumah tangga yang baik, kemudian bekerja yang baik, membesarkan anak yang baik, daripada mama tidak menikah, tapi mama sibuk jalan dan menjadi buah bibir orang sehingga malah akan membuat kalian malu. Tapi sedangkan sebenarnya mama tidak ngapa-ngapain, cuman menjalankan tugas. Tapi orang dengan tanda kutip kan tidak tahu persis pekerjaan saya. Dan alhamdulillah saya menemukan, diberikanlah sama Allah pendamping hidup yang masih ada ikatan saudara, dan juga teman kecil saya. Ya, jadi yang lucunya lagi Mbak Weni, beliau sama almarhum itu satu bintang ya, satu bintang. Jadi kalau apa Bu bintangnya? Bulan apa? Juli Leo. Iya, Leo. Jadi kalau Pak Al itu umurnya sama Bu ya? Oh, tua Pak Al setahun. Tua Pak Al setahun. Jadi kalau Pak Al itu tanggal 26 Juli 61, tapi kalau Pak Fahri 28 Juli 62. Jadi berat badannya, terus ukuran bajunya, sepatunya tuh sama semua. Nggak ada beda. Jadi saya juga kaget kok bisa sama. Pas timbang juga sama. Berapa Bu? Kemarin ada 87 ya. Jadi tapi tinggi kan soalnya. Iya, karena tinggi, Pak Fahri juga tinggi, Pak juga. Hobinya pun sama. Jadi apa itu bermotor? Kalau Pak Al enggak, kalau dia mobil, tapi Pak Fahri mobil dan motor. Tapi kalau Bapak dulu dari masih muda, iya pernah bermotor, tapi sekarang udah tua, udah enggak lagi. Ya, mungkin Allah kasihanlah ke saya sendiri. Anak beliau 4, anak saya 4, jadi sekarang saya punya putra-putri 8 orang. Wih, keren. Iya, rame pokoknya. Iya. Dan alhamdulillah ya, Mbak Weni ya, ya walaupun saya punya cerita tentang
almarhum seperti apa berumah tangga dan mendidik saya juga. Yang ini juga saya mendapatkan imam juga yang punya pemikiran tidak terlalu jauh berbeda. Jadi saya juga merasa nyaman untuk menjalani hidup bersama di hari tua. Bu, dalam sisa umur ibadah ini ya, mudah-mudahan diberi umur panjang ibadah ya Bu. Amin. Ya. Apa lagi yang mau dicari? Sebenarnya sih apa ya mau dicari, kembali juga lagi kalau kita pulang nggak ada yang dibawa Mbak Weni. Jadi kan sebenarnya ada satu pepatah dulu disampaikan oleh almarhum bahwa dimanapun kamu berada kamu harus bermanfaat buat orang banyak. Mungkin itu yang kita bisa berteman dengan banyak orang, berbagi dengan banyak orang, menyenangkan banyak orang kalau bisa. Jadi mungkin itu untuk sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan Allah. Jadi saya tuh cerita sama bendahara di kantor tadi. Saya bilang saya baca loh, Sari. Saya bilang ketika yang meninggal itu, kalau meninggal itu jangan sampai mempunyai hutang katanya. Waduh, saya bilang Sari kalau saya sampai waktunya kalau ada hutang saya tolong dibayarin. Jadi kalau bisa saya pengen pergi dengan tidak meninggalkan hal-hal yang membuat anak cucu saya sengsara. Tapi apakah seorang Bu Lucy punya hutang? Oh iya banyak ya. Kalau orang bisnis tuh nggak punya hutang. Mungkin ya Bu ya. Karena hutang itu merupakan energi. Betul. Kita semangat kerja. Iya. Saya harus kerja, harus banyak menghasilkan karena saya punya kewajiban gitu kan. Nah, tapi kalau nggak punya hutang, malah bisnis. Iya gitu. Okay. Jadi banyak maunya sih. Ya itu Bu. Jadi kan dulu beliau menyampaikan almarhum menyampaikan ke saya, Mah. Jangan kamu persiapkan surga dunia saja, tapi kamu harus siapkan surga di akhirat. Jadi waktu itu beliau pengen sekali untuk punya masjid. Jadi saya bilang udah punya keinginan dan disampaikan ke mertua saya kan. Tapi belum sempat kesampaian. Terus 40 hari beliau meninggal, saya bilang, Pak, saya akan wujudkan. Kamu harus punya masjid untuk kamu. Karena saya tidak bisa berharap kepada anak secara pasti, walaupun anak pasti selalu mendoakan, tapi saya tidak boleh berharap banyak. Takut nanti mereka lupa. Jadi saya buatkan beliau pada 40 hari beliau meninggal, saya membangun masjidnya di Plakatinggi. Kami namakan Masjid Al-Fahri. Di Plakatinggi. Di Plakatinggi di satu panti, bukan panti sih, apa namanya? Pesantren, ya, di pesantren, dan itu semua adalah uang yang berasal dari tabungan-tabungan beliau. Saya hanya menjalankan, saya minta ke Allah, ya Allah, kalau memang ada amal jariah daripada masjid ini, maka tolong sampaikan itu untuk almarhum, sehingga mudah-mudahan dengan itu almarhum akan senang di situ, bahagia di sana, dan saya yakin beliau sudah ada di tempat yang terbaik di sisi Allah. Oke. Dan itu terus dijalankan oleh Bu Lucy karena Ibu selalu sedekah untuk almarhum. Oh iya, saya, anak-anak dan usaha yang ada itu setiap Jumat itu pasti memberikan sedekah ke masyarakat yang membutuhkan, dan saya bagi Mbak. Jadi ada yang ke SPBU ini arahnya ke arah Pelaju, yang ini arah ke Kertapati, ini arah ke Kenten, dan ini arah ke Sekayu gitu. Dan mereka berlomba untuk maksudnya memberikan menyisihkan uang-uang sedekah untuk almarhum. Cerita tentang sedekah, Ibu Lucy pernah punya pengalaman menarik. Saya waktu itu dengarnya terkesan sekali. Tolong Bu ceritain waktu mukena Ibu mau diminta oleh simbah-simbah itu. Oh iya. Jadi jangan takut untuk bersedekah, karena sedekah itu
pasti dilipat gandakan oleh Allah. Jadi tidak akan jangan pernah ragu dengan itu. Jadi saya ada cerita. Jadi kebenaran waktu itu saya mendampingi Pak Fahri itu untuk sholat safari Ramadan di Kecamatan Sungai Lilin. Waktu itu kita di safari di masjid yang besar di Kecamatan Sungai Lilin. Dan tentu saya ingin memakai mukena yang terbaik yang saya punya. Kebenaran saya baru beli dan baru saya pakai untuk kedua kalinya di situ. Jadi baru sekali pakai, ini yang kedua gitu ceritanya. Terus saya beli waktu itu, saya ingat sekali, saya belinya di Inakraf. Dan cukup mahal menurut saya. Terus waktu saya duduk udah pakai mukena nih, tinggal tunggu sholat. Mukena saya ditarik gitu. Ini siapa narik? Saya pikir saya toleh ke belakang ibu-ibu. Ada apa Bu? Oh, enggak katanya. Enggak, tarik lagi. Ditarik lagi. Ini enggak konsen Bu ya sama. Iya, jadi ini bahannya bagus. Oh iya Bu, saya lihat tuh ada merek BRI yang punya dia kan. Oh ibu ini mungkin mukenanya dikasih BRI gitu. Terus ada dalam hati saya, ini saya mesti berikan ke dia karena kayaknya dia suka gitu. Tapi di satu sisi saya pikir alangkah sayangnya mukena bagus ini harus saya berikan gitu. Saya kan baru pakai 2 kali, mahal saya bilang gitu. Dan lagi Inakraf itu kan adanya setahun sekali Mbak Weni. Jadi gimana saya bilang. Terus di satu sisi ada pemikiran saya, kasihkanlah. Nanti kamu minta ke Pak Fahri uang yang lebih besar, lebih mahal, beli yang lain, pasti Pak Fahri kasih. Di satu sisi sayang gitu kan, batin, ya ada perang batin gitu. Akhirnya saya nggak konsen Mbak sholat, nggak konsen saya sholat sampai terakhir itu. Salat terakhir itu saya langsung merem, saya lepasin, terus saya sampai sajadahnya tuh saya gulung di dalam mukena. Langsung saya balik, Ibu, saya punya 1 mukena ini. Kan dia banyak tuh deret. Saya kasih ke Ibu ya. Bu, saya nggak minta, saya suka aja. Nggak apa-apa, tapi pesan saya Ibu pakai. Nanti kalau Ibu pakai, saya ini amalnya jalan. Dia bilang, kalau udah rusak minta ke saya bilang gitu kan. Iya Bu, akhirnya dia sama teman-temannya tuh dibuka, wah temannya sibuk, saya langsung lari pulang. Saya nggak mau lihat lagi, saya langsung lari ke mobil. Iya, terus saya sampai dalam mobil, saya bilang ke Pak Fahri, Pak, saya menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena mukena saya sudah dikasih ke ibu itu. Udahlah kata Pak Fahri, kalau gitu kita ini ke Palembang aja, nggak balik ke Sekayu, ke Palembang. Sampai di rumah ada 2 shopping bag Bu. Terus saya tanya sama Mbak, ini dari mana? Ini dari Dian Pelangi katanya. Tadi ada Bu Nani ke sini Bu katanya. Terus ini dari Kepala Dinas Kehutanan. Oh saya bilang. Terus saya lihat Bu isinya yang Bu Dian Pelangi mukena. Harganya lebih mahal dari yang saya beli gitu. Terus yang satu lagi saya lihat isinya sajadah. Ditambah lagi kurma, terus ada tasbih dan air zam-zam, bonusnya nih. Terus saya bilang, ya Allah, ini bener saya dibayar kontan gitu. Jadi kan maksudnya Allah kasih saya yang lebih mahal, karena terus sajadahnya yang langsung dari Mekah kan, terus dikasih lagi zam-zam dan lain-lain. Jadi saya di situ nggak usah mikir, kalau punya niat bersedekah berikanlah, karena kalau mikir jadi nggak jadi Mbak Weni. Jadi baik nak ngenjuk berapa Bu kata Ibu waktu itu? Kalau kita mau ngasih 500, mikir 200 biar 300 biar ujung-ujungnya 100. Jadi udah merem ya. Merem pokoknya kasih. Karena katanya gini, saya bilangkan ke anak-anak saya, kalau sedekah di dalam dompet kamu ada yang 20.000, 10.000, 50, ada yang 100, kamu harus kasih yang 100. Jadi kata anak saya itu, alangkah sayangnya Mas, 100 sih kok itulah. Aku bilang, kasihlah, nanti kamu dilipat gandakan 100 jadi 10, saya bilang gitu kan. Jadi ya itulah dengan saya sudah merasakan bagaimana pertolongan sedekah itu kepada diri kita. Bisa ketika saya dapat masalah, saya menjalani masalah, saya bisa kuat, itu diberikan jalan yang tidak kita kira-kira. Jadi itulah pertolongan Allah karena kita banyak bersedekah. Nah, jadi kita banyak sekali dapat pelajaran dari Ibu Lucy pada sesi yang ini. Ya? Ya. Oke, kita akan lanjut lagi, kita ke part berikutnya.